Perkenalkan, nama saya Brigita Ori, NIM 1910417063, mata kuliah Perilaku Organisasi. Pengertian motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan. Tujuan motivasi itu sendiri adalah yang pertama, meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang ketiga, mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan. Yang keempat, meningkatkan kedisiplinan karyawan. Yang kelima, mengefektifkan pengadaan karyawan. Yang keenam, menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. Yang ketujuh, meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi karyawan. Yang kedelapan, meningkatkan kesejahteraan karyawan. Yang kesembilan, mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. Yang kesepuluh, meningkatkan efisiensi penggunaan alat dan bahan baku. Manfaat motivasi adalah sebagai pendorong perbuatan sehingga mengarahkan untuk mencapai tujuan. Pengaruh motivasi: yang pertama, karyawan menjadi lebih produktif. Yang kedua, proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, mempermudah deskripsi pekerjaan dan fleksibilitas. Yang keempat, gaji dan benefit. Dan yang kelima, budaya perusahaan. Oke teman-teman, untuk memperjelas materi motivasi di atas, mari kita mendengarkan studi kasus dari materi motivasi. Dalam sebuah perusahaan perkebunan sawit, ada seseorang yang bekerja hampir 7 tahun sebagai mandor. Dan memasuki tahun ke-6, kinerja mandor tersebut makin hari makin kurang bagus, seperti jarang masuk kerja dan terlambat absen. Jadi, motivasi seperti apa yang harusnya diberikan untuk mandor tersebut? Dalam kasus di atas, kita bisa menggunakan konten teori atau teori isi, yang artinya kita harus mengetahui dan memahami dulu faktor-faktor apa yang menyebabkan orang bertingkah laku seperti itu. Lalu, setelah kita memahami dan mengetahui faktornya, kita bisa memberi dorongan kepada orang tersebut. Jika sudah memberi dorongan, kita harus memberi tindakan. Lalu, kita akan mendapat kepuasan kerja. Jadi, dari kasus di atas, kita bisa pertama-tama mengamati dulu perilaku mandor tersebut dengan cara berkomunikasi. Mungkin dengan cara ini, dia mau terbuka dengan masalahnya. Kenapa sering terlambat dan jarang masuk kerja? Lalu, setelah kita mengetahui permasalahannya, misalkan permasalahannya kenapa dia jarang masuk kerja, mungkin karena dia harus mencari tambahan pekerjaan karena anaknya yang masuk kuliah harus membutuhkan biaya tambahan. Karena kalau hanya dengan mengharapkan gaji bulanan, tidak akan cukup untuk menguliahkan anaknya dan mencukupi kehidupan sehari-hari. Setelah kita mengetahui permasalahan mandor tersebut, kita bisa memberi saran. Mungkin memberi saran yang berguna dengan situasi dan kondisi mandor tersebut. Setelah itu, kita memberi tindakan kita dengan cara menawarkan pekerjaan sampingan di luar jam kerja di perusahaan tersebut. Maka, dengan adanya pekerjaan sampingan tersebut, mandor itu akan mendapatkan uang tambahan tanpa harus melalaikan pekerjaan di perusahaan. Oke teman-teman, sekian hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.